itu karena berkaitan sama yang namanya dopamin. Ya, dopamin itu adalah suatu neurotransmitter. Neurotransmitter tuh kalau bisa dibilang adalah zat pembawa pesan di sistem saraf gitu. Jadi kurirnya saraf itu, dia itu bertanggung jawab sama motivasi, fokus gitu ya, sistem reward, terus kemampuan belajar. Nah, ini yang bertanggung jawab dopamin itu. Nah, si konten-konten itu tadi, jadi dopamin itu apa sih, kalau kita seneng gitu sama sesuatu, dopamin itu bakal keluar gitu. Jadi dia kayak reward kan tadi. Nah, si konten-konten pendek itu akan membanjiri otak dengan dopamin yang tinggi, dopamin yang banyak, yang cepat, yang instan gitu. Jadi kayak junk food ya, junk food dopamin overload gitu di otak kita. Yang jadi masalah adalah kalau dia over stimulasi sama dopaminnya itu, sensitivitas otak kita terhadap dopamin itu menurun. Jadi bayangin dong kalau kita sering makan makanan yang sangat manis gitu, kan lama-lama lidah kita tuh jadi nggak peka kan sama yang manis, jadi tetap besoknya harus makan lebih manis lagi, harus lebih banyak lagi. Nah gitu sama, jadi sensitivitas otak itu akan menurun terhadap dopamin, dan makanya dia begitu dia scrolling terus besoknya tambah lama lagi. Kalau misalnya dia ngegame harus lebih lama, mungkin harus lebih sadis lagi, pornografi misalnya ya harus lebih yang lebih kacau lagi, seperti itu baru dopaminnya terpenuhi. Nah, masalahnya dalam jangka panjang itu udah ada penelitiannya ya di neurobiologi, itu ada akan mengganggu yang namanya kognitif ya, kognitifnya terganggu, jadi fungsi eksekutif terganggu, jadi fokusnya jadi dia nggak fokus, terus perencanaan terganggu, pengambilan keputusan terganggu, moodnya terganggu jadi labil, gampang gelisah, gampang marah gitu ya. Terus motivasinya turun, sulit untuk beraktivitas yang positif seperti misalnya belajar, olahraga, baca buku. Nah, itu susah tuh. Jangka panjang ya ini Jangka ya. panjangnya yang kita ini. Oke, dan ini berarti mungkin masuk juga ya sama yang sekarang kan juga anak-anak tuh screen time-nya juga harus dibatasin juga. Betul. Kan dok ya. Itu juga mungkin jadi sama ya, jadi senada ya, kita nggak boleh kasih gadget yang berlebihan supaya kedepannya dia bisa lebih gampang fokus gitu. Betul. Ya. Kalau misalkan nih sudah terlanjur terkena brain rot ya, nah udah susah fokus sama segala macam. Nah, cara memperbaikinya gimana sih dok? Jadi kabar baiknya itu tuh cuman overstimulasi dopamin, jadi masih bisa diperbaiki ya, bukan kerusakan fungsi otak yang permanen. Nah, cara memperbaiki brain rot itu yang pertama adalah batasi ya dopamin, snack dopaminnya tadi. Jadi batasi scrollingnya ya, mungkin ya cuma 30-60 menit maksimal lah sehari. Terus yang kedua adalah emang harus dipaksa, itu harus stimulasi kognitifnya dengan baca buku ya, baca buku beneran, jangan baca di iPad, itu beda. Ya, jadi cara kita membuka buku, terus kita kan kalau baca matanya ke kanan ke kiri, nah itu beda. Olahraga itu akan juga bikin dopamin ya kan. Terus bermain musik misalnya, ya pokoknya aktivitas yang positif. Lalu selanjutnya adalah single tasking. Jadi biasakan melakukan satu hal dalam satu waktu. Jangan makan sambil scrolling, misalnya kayak gitu. Terus juga tidur yang cukup, ya itu tidur yang cukup akan memperbaiki si dopamin itu. Oke. Susah ya terapinya ya. Aku bayangin baca buku lihat ini, waduh.